warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudagar Iga dimanapun Anda berada. Ya, senang sekali untuk pagi ini kita ketemu lagi di program kita Ogi Baru Menyapa atau obrolan pagi seputar baru menyapa. Ya, tentu di hari Kamis. Ya, tidak terasa sudah di hari Kamis tanggal 23 April 2026. Ya, Alil dan Bang Ilo akan menemani Anda di acara ini sampai dengan titik 10 nanti lewat. Ya, dan mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat, melaksanakan segala rutinitas. Ya, kemudian juga yang saat ini beraktivitas di luar rumah atau di kantor, ya selamat beraktivitas untuk Anda semua. Ya, kalaupun ada yang lagi sakit, kita doakan mudah-mudahan lekas sembuh, ya, dan beraktivitas kembali seperti biasa dan berkumpul bersama dengan keluarga. Iya, itu harapan kami. Dan saya sapa dulu Bang Ilo yang ada di studio 2. Assalamualaikum Bang Ilo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Alil, selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan hari ini kabarnya menyenangkan semua, Bung Alil. Iya, mudah-mudahan begitu ya. Gimana kabarnya Bang Ilo pagi ini? Ya, kayak cuaca cerah sekali nih. Alhamdulillah baik-baik. Ya betul, cuaca hari ini sangat cerah sekali, Bung Alil, dan bersahabat ya. Betul. Sepertinya tidak perlu siapkan payung sebelum ke tempat kerja ini. Dan ini ada hari pertama saya live di lantai 1. Oh, di lantai 1 gini, Masya Allah, berarti ya. Karena kalau di atas itu lantai 2,5 itu meskipun 16 derajat itu suasana pagi hari panas juga, Bung Alil. Iya. Jadi kita coba ke lantai 1 dan seluruh peralatan office kita bawa ke sini. Mudah-mudahan juga bisa menjadi spirit kembali ini untuk bisa beraktivitas. Iya. Seperti itu, Bung Ali. Iya. Ini pagi-pagi saya Bang Ilo, ada kasihan warga di daerah Kecamatan Balusu ini. Ya, tidak perlu saya sebutkan namanya, langsung kasih WA saya tadi pagi. Bahwa langsung dia bilang, bisa kami minta tolong, apa itu? Bisa minta tolong, bisa kita rubahkan ke minta tolong untuk disampaikan ke pemerintah kelurahan ini untuk dirubahkan desilnya. Dirubahkan desilnya. Nah, saya bilang, Kak, wih, di desa mana kini? Saya kira warga tuh di sini. Nah, ternyata di daerah Balusu. Ini juga Balusu ya. Iya. Dia bilang memang kalau dilihat dari foto rumah, ya agak memprihatinkan. Dan kenapa sampai desilnya desil 6 sampai 10 gitu. Iya. Jadi mungkin ini juga sekedar informasi bahwa di daerah Takalasi kayaknya. Nah, ini perlu jadi perlu perhatian pemerintah bahwa ada memang itu Bang Ilo, kalau saya lihat tidak pantas untuk mendapatkan desil sekian, desil 2 seumpama dia dapat dia di desil 2 karena kalau dilihat dari penghasilan kemudian dari tempat tempatnya atau rumahnya ini sudah sangat layak. Tapi ada tong begitu, ada di desil 3 padahal pendapatnya sangat luar biasa. Ini yang menjadi atensi yang masuk Bang Ilo begitu. Jadi sebenarnya memang Bung Alil, parameter yang digunakan oleh pemerintah itu terkadang sangat kaku ya Bung Alil. Sehingga seperti itu. Di samping juga memang pada saat turun melakukan survei misalnya
dari statistik atau apapun yang leading sektor yang bertanggung jawab terhadap itu biasanya tidak akurat, Bung Ali. Oleh karena itu menurut saya pemerintah desa atau kelurahan ini tetap harus melakukan konfirmasi bahwa apakah betul penetapan desil 1 sampai 10 ini sudah benar, Bung Ali ya. Karena sayang kalau ada cerita seperti itu bahwa mestinya dia masih masuk misalnya di desil 1 sampai 5 terus dia masuknya di 5 ke atas sehingga dia tidak mendapatkan hak yang mestinya harus dia terima, Bung Ali, seperti itu barangkali ya. Oleh karena itu menurut saya kalau ada seperti itu disampaikan saja kepada pihak kelurahan untuk segera direspon dan mudah-mudahan ini pada pagi hari ini kelurahan yang ada di sana atau desa kelurahan di sana Takalasi kayaknya segera merespon siapa kira-kira warganya yang kecewa. Karena memang banyak pengalaman seperti ini. Dulu ada di daerah baru tapi ini di baru ini bukan desil-desil. Ngurus beasiswa. Jadi dia ngurus beasiswa untuk anaknya yang kuliah di Makassar. Itu kan pada saat disurvei seperti itu harus ada foto rumah, Bung Alil ya. Dan rumahnya memang cukup bagus lah karena rumah yang terbuat dari rumah permanen lah seperti itu, Bung Ali. Tetapi pekerjaan orang tuanya ini tidak menentu karena dia hanya jual ikan misalnya, Bung Ali ya. Nah itu kan tidak connect antara rumah memang dengan penghasilan. Karena rumah itu boleh jadi pada saat-saat kita kehidupannya lebih baik, tapi sekarang misalnya sudah tidak menjamin lagi, seperti itu. Tetapi ya tidak mau karena harus ada kasih foto pada saat disurvei, tidak mungkin miskin, ini rumahnya agak bagus ini. Pasti mampu membiayai kuliah anaknya, padahal tidak seperti itu faktanya, boleh. Iya, itu kasat mata seperti yang itulah melihat ya. Jadi tidak. Jadi perlu ada tidak perlu kaku dengan itu. Jadi memang harus surveinya betul-betul ke penghasilan, apa sumber-sumber penghasilannya, Bung Ali, dari mana saja. Kalau memang tidak pasti dan dibawa dari standar ya meskipun tempat ini, siapa tahu peninggalan orang tua misalnya, rumah tempat tinggalnya. Kemudian seperti tadi kita sampaikan bahwa siapa tahu dia waktu zaman-zamannya dia berkembang, kemudian tahun ini turun lagi penghasilannya, bahkan kan tidak ditahu Bang Ilo bahwa kan itu penghasilan kan naik turun, tidak sama kalau pegawai Bang Ilo. Kalau pegawai kan itu ada penghasilan tetap, kemudian karyawan swasta. Itu pun kalau karyawan swasta kalau dirasa ini bahwa ada kan biasa atau berhenti di pekerjaan itu kan biasa juga, jadi agak menurun ke penghasilannya. Kalau saya sih mestinya dilihat juga dari segi memang penghasilan, pendapatan yang bukan parameternya itu rumah misalnya berlantai tanah atau bukan itu, tapi lebih ke penghasilan. Contoh misalnya kalau di Jawa itu, Bung Alin, banyak orang yang kerja di pabrikan sebagai buruh, tapi begitu mereka langsung misalnya ada PHK besar-besaran, secara otomatis kan sumber penghasilan tidak ada. Nah kalau itu berlanjut sampai tahunan kan otomatis juga mereka kesulitan, Bung Ali. Nah, yang hal-hal yang seperti itu yang menurut saya perlu dilihat dengan jernih. Oleh karena itu pada saat melakukan survei itu memang harus akurat, Bung Ali. Karena sayang gitu loh maksudnya. Tapi ada juga memang yang main politis-politis begitu, Bung Ali ya. Terutama di desa masih ada saja misalnya karena persoalan kedekatan, karena persoalan keluarga, karena persoalan dukungan pada saat kontestasi politik dan sebagainya. Masih ada hal-hal yang sifatnya subjektif seperti itu. Menurut saya ini harus dibuang ini, karena kalau seperti yang Anda lakukan itu, Anda tidak memberikan kepada orang yang berhak itu, bisa neraka nanti tempatnya itu, bukan surga. Karena ada orang yang berhak tapi tidak diberikan, seperti itu. Oke, Bang Ilo, pagi ini kayaknya, makasih banyak untuk Om Aditya Borneo sudah kirim, makasih Om Aditya. Luar biasa. Teman-teman ini. Ini kita bacakan dulu nih masukan yang masukan. Ini ada komentar di bawah ini. Ada Drene nih. Lantai 1. Lantai 1 mana Mi? Mana Min? Ini kayak
Ya, kita bacakan dulu. Oh nih, oke. Lantai 1 biasa diistilahkan kompi 1, lantai 2 kompi 2. Wih, masuk nih. Kompi-kompi. Iya, Bang Ogi, ini penerima manfaat BLT masih banyak yang salah sasaran. Infonya Betul, ada oknum kades ikut menerima per bulan. Wih, bahayanya tuh. Masuk desil berapa itu Pak Kades kalau ada oknum kades? Tidak ada desilnya, mestinya tidak ada desilnya itu. Iya. Memang ada filosofi memang atau kejadian yang aneh terkait dengan bantuan-bantuan karena ketika ada bantuan maka tidak ada orang yang mengaku miskin karena tidak ada orang yang mau menolak bantuan Bung Alil. Dulu waktu ada desa tertinggal tidak ada orang yang mengatakan desanya tertinggal, tersinggung Pak Desa dibilang desanya tertinggal tapi begitu tahu bahwa ada dana desa semua mengatakan saya ini juga desa tertinggal nih. Itu yang jadi masalah itu Bang Ila. Ya, selamat pagi Bungi. Oke, selamat pagi Om Aditya Borneo. Oke. Nah, sehat-sehat selalu di ini kalau Kalimantan. Ada Aditya Borneo ini berarti ada Kalimantannya nih Bung Alil. Tinggal di Kalimantan. Betul, ada di Kalimantan ini. Luar biasa ini. Om Aditya. Ya, oke, kita lanjut kebersamaan kita di pagi ini. Ya, di acara Ogi Baru Menyapa. Ya, jadi itu prolog tadi ya. Belum itu masuk ini anunya Bang Ila. Belum masuk tema. Iya. Tema pagi ini kayaknya ini menarik sekali nih karena banyak di media atau di medsos ini yang masuk di grup-grup berita terkait dengan apa ini? Kenapa roaming, Om Ila? Lagi ngecas kah? Biasa ini Bung Alil ya. Iya. Itu diganti selnya mungkin. Selnya. Iya. Jadi dia ikut protes juga ketika dia dibawa turun mungkin di atas kan. Iya. Tapi di sini dibawa lebih adem sebenarnya meskipun hanya modal kipas tidak ada AC-nya tapi lebih asik karena sudah mampu menangkis terik matahari dari atas. Iya. Ya, saudara Riga dimanapun Anda berada, ini terkait dengan Ibu Bupati nih, Ibu Bupati baru yang ini katanya buka peluang investor atau investasi kepada investor yang mau masuk di baru ini. Ya, ini ramai diberitakan ini Bang Ilo, saya lihat. Ya, jadi ini mungkin kalau menurut Bang Ilo bagaimana ini? Ini menarik sekali nih, investor dibuka secara lebar oleh pemerintah Kabupaten Baru. Ceritanya begini Bung Alil. Iya. Ya, selama beliau menjadi bupati kurang lebih 1 tahun, Bung Alil, belum pernah berbicara secara terbuka terkait dengan investasi, Bung Alil ya. Tetapi beberapa hari yang lalu kita melihat wawancara dengan CNN Indonesia dengan Bupati Baru terkait investasi ya, bagaimana Baru ini menjadi gerbang investasi di Sulawesi Selatan, Bung Ali. Dan selama wawancara kurang lebih 1 jam dengan CNN Indonesia, Bupati menjelaskan bahwa Bupati Andi Ina Kartika Sari menjelaskan bahwa dirinya welcome terhadap investasi. Bahkan beliau mengatakan bahwa Baru ini memberikan karpet merah bagi investasi yang mau masuk di daerah Kabupaten Baru. Nah, menurut saya apa yang disampaikan oleh Bupati di live streaming Channel Indonesia ini adalah bentuk komunikasi verbal, Bung Alil, dan memberikan pesan kepada seluruh instrumen yang ada di daerah ini untuk ramah terhadap investasi. Bagaimana kita semua di sini memberikan supporting kepada iklim usaha dan investasi supaya investasi itu banyak yang masuk di daerah kita, Bung Alil. Karena suka atau tidak suka di jangankan di
sebelum efisiensi nasional, Bung Khalil. Memang investasi itu dibutuhkan, bahkan diberikan kemudahan, diberikan insentif bagi investor yang mau masuk di daerah. Apalagi sekarang di zaman efisiensi nasional. Jadi menurut saya apa yang disampaikan Bupati ini dan didengarkan oleh seluruh elemen yang ada di Republik ini, karena itu pasti nasional, Bung Khalil ya. Memberikan pesan kepada kita sekali lagi bahwa daerah tanpa investasi juga pasti setengah mati, Bung Khalil. Apalagi daerah kita baru ini bukan daerah yang sangat kaya dengan sumber daya alam. Sehingga kalau ada investasi mau masuk itu merupakan keberuntungan, dan harus diyakini juga, Bung Khalil, bahwa di daerah efisiensi nasional ini semua daerah-daerah berlomba sebenarnya untuk menarik investasi. Ada kompetisi sebenarnya, Bung Khalil, di situ. Oleh karena itu Bupati mengatakan welcome dan semuanya harus ikut. Nah, pertanyaannya nanti ke depan ini bahwa apakah yang statement yang disampaikan oleh Bupati ini sesuai juga kondisi yang ada di lapangan. Nah, tentu kita melihat ke depannya seperti apa. Langkah-langkah apa yang diambil misalnya oleh leading sektor terkait, katakanlah misalnya DPMPTSP di bidang perizinan misalnya, PUPR-nya seperti apa, tenaga kerjanya seperti apa, dan para camat, lurah, kepala desa di bawah ini, karena ya bagaimanapun juga ya ini adalah sebuah elemen yang harus kerjasama secara komprehensif, Bung Khalil. Kita tahu selama ini bahwa baru dipersepsikan oleh investasi atau masyarakat luar itu bahwa baru ini tidak ramah investasi, Bung Khalil. Kenapa sampai begitu, Bang Ilo? Ya kalau kita lihat kan ini KONS saja ini terkatung-katung kurang lebih 10 tahun ini nggak jadi-jadi kan, Bung Khalil. Jadi menurut saya mungkin Bupati juga sudah mulai ini memberikan pesan kepada kita semuanya bahwa kita juga tidak bisa, karena kapan persepsi negatif ini muncul terus seperti ini tidak akan ada yang masuk. Karena saya pernah dengar itu secara langsung dari pejabat bahwa ada kurang lebih 9 investor yang mau masuk di daerah itu, tapi kenapa sampai tidak masuk? Orang menunggu. Karena kenapa? Karena dia bilang selalu indikatornya itu belum ada gimana. KONS saja udah 10 tahun lebih tidak bisa berdiri sampai hari ini, apalagi yang lain-lain misalnya, Bung Khalil. Nah, ini juga bagaimana kita antara sinkronisasi antara statement beliau dengan dukungan seluruh elemen yang ada di daerah ini betul-betul harus, terutama masyarakat kita dan lembaga-lembaga lain, Bung. Jadi harus ada sinkronisasi. Iya, jadi menjadi tolak ukur ini KONS nih, kalau kapan masuk KONS atau kapan tidak masuk, ya nanti investor yang lain yang tidak akan berpikir masuk ke baru. Iya, ini juga Bang Ilo. Kalau seumpama kan yang kita sampaikan bahwa tapi ini perlu juga berimbang, karena Bupati juga pada kesempatan wawancara itu pun mengatakan, Bung Khalil, jadi bukan titik, tetap ada komanya bahwa sepanjang investasi yang mau masuk ini juga mematuhi regulasi yang ada, Bung Khalil ya. Kita memberikan kemudahan sepanjang kita memberikan karpet merah, tetapi tentu regulasi harus diikuti. Oleh karena itu kalau menurut saya kalau sudah regulasinya semuanya diikuti dan sudah bagus, maka tidak ada alasan untuk tidak welcome terhadap investasi, Bung Khalil. Kan poinnya kan cuma di situ saja, Bung Khalil. Iya kan? Seperti itu. Dan bahkan Bupati pada kesempatan itu mengatakan dirinya melakukan upaya pembelaan bagaimana tenaga kerja lokal lebih banyak diserap. Bahkan di dalam wawancara kurang lebih 1 jam itu, bahkan Bupati mengatakan, saya tidak ingin lagi masyarakat saya hanya sekedar pekerja di bawah gitu. Maksudnya pekerja bawah itu jadi buruh. Buruh. Tetapi bagaimana orang-orang baru ini bisa satu saat kalau ada investasi bisa masuk di dalam manajemen sebagai orang katakanlah leader di dalam manajemen dari perusahaan yang berinvestasi tersebut, Bung Khalil. Seperti itu, Bung Khalil. Jadi ideal sekali menurut saya dan wajar, Bung Khalil ya, kalau seorang Bupati melakukan pembelaan terhadap masyarakatnya seperti itu. Iya, kalau pemerintah daerah yang sudah welcome ini kepada para investor, kemudian yang tadi harus yang di bawahnya ini mulai dari desa kan pemerintah desa atau kelurahan harus menerima juga, sama seperti apa yang disampaikan oleh Bupati. Ya, berarti welcome juga pemerintah. Siapa tahu ada ini kan juga ada yang yang oknum-oknum kepala desa atau apakah
oknumnya itu yang mungkin asal kalau mau masuk ya asal nganu ji engkau manu ini juga yang jadi masalah ini. Yang dimaksud karena saya ini punya lembaga ini sejak 98 sudah fokus kepada upaya menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif. Jadi saya tarik sedikit sejarah Bang Khalil. Lembaga kami inilah sebenarnya yang memproklamirkan itu perlunya perizinan itu disatukan. Jadi sejak 98 kita lakukan kajian-kajian didukung oleh lembaga-lembaga internasional seperti Asia Foundation, JICA, USAID dan sebagainya itu Bang Khalil. Bahkan di Baru belum ada kantor perizinan pada saat itu saya sudah memberikan technical asistensi di sini Bang Khalil. Saya bawa pejabat-pejabat studi banding waktu itu di Solo dengan Bandung Bang Khalil ya. Tanpa biaya 0 rupiah. Pada saat kita pulang kita gagaslah dulu itu bagaimana organisasi dan kelembagaannya kita bentuk yang namanya Sintab dulu awal itu di sini. Sistem pelayanan satu atap meskipun masih banyak pintunya. Satu atap tapi banyak pintu. Tapi sekarang terjadi reformasi lah lebih baik sedikit daripada misalnya orang mengurus itu lari ke ekonomi, mengurus siup ke perindustrian kemana-mana terpencar-pencar mau tanda tangan lagi wakil bupati lagi tanda tangan kan seperti itu kan banyak sekali pintu sehingga terlalu banyak kos yang dikeluarkan oleh pengusaha sehingga mereka merasa mengeluh Bung Khalil ya. Kita doronglah lahir Sintab pelan-pelan dari Sintab lahir KPTSP ya, kantor pelayanan terpadu satu pintu itu eselon 3 ya kalau saya tidak salah waktu itu. Hadir Masiga Center. Nah, kemudian DPMPTSP eselon 2 Bung Khalil. Ya kan? Nah, setelah DPMPTSP itu ya mungkin termasuk embrionya itu lahir MPP Mall Pelayanan Publik Bung Khalil. Jadi saya bilang, saya selalu dari awal memang konsisten untuk mendukung ini yang namanya investasi karena memang lembaga saya selalu kajian-kajiannya di situ Bung Khalil. Tapi bukan berarti kita harus membabi buta, tetap ada parameter-parameter termasuk apa yang disebutkan tadi oleh Bupati itu adalah kepatuhan terhadap regulasi. Nah, kita bicara lagi tentang iklim usaha dan kondusif ini boleh. Sepanjang masih saja ada praktek-praktek pungli. Karena ini yang paling ditakuti sebenarnya investasi seperti itu, pungli-pungli yang tidak pungutan-pungutan liar dan sebagainya yang tidak jelas itu pasti mereka berpikir untuk berinvestasi. Karena salah satu faktor ya itu tadi mereka tidak merasa nyaman dengan seperti itu Bung Khalil ya. Kemudian birokrasi perizinan menjadi panjang, tapi sekarang kan sudah bagus dengan adanya undang-undang Cipta Kerja ya Bung Khalil. Sudah kondusif lah Bung Khalil ya. Kemudian juga Bang Elo, kan ini ada pelabuhan. Kalau menurut kita ini kan kemarin sempat dijelaskan itu juga bahwa tersedianya pelabuhan yang ada di Garongkong ini kan sudah ada pelabuhan Cura apa kan ini tersedia. Menurut kita ini Bang Elo, memang bagaimana pertanyaannya Pak? Menurut kita ini kalau yang pelabuhan sudah tersedia, kemudian kan fasilitas baik kereta api kan sudah ada di Garongkong langsung Nah, kemudian darat juga aman kan sudah. Itu yang dimaksud Bung Khalil tadi itu adalah dukungan infrastruktur yang mendukung ketika ada investasi atau ada investor maupun investor domestik maupun modal asing. Tentu bagaimana transportasi darat. Transportasi darat kita aman. Pertama dekat juga dari Makassar Bung Khalil ya. Kalau kita transport udara juga relatif aman karena kita ke bandara sekarang itu sudah sangat terasa dekat. Apalagi transportasi darat. Kita punya sekarang kereta api ya sudah ada. Tinggal nanti mudah-mudahan Pak Prabowo ini bisa melanjutkan kembali pembenahannya itu. Kemudian berbicara transportasi laut, kita punya pelabuhan Bung Khalil. Pelabuhan kita ini termasuk pada pelabuhan yang potensial karena termasuk pelabuhan yang memiliki kedalaman alami, kemudian ada pelindung Pulau Panikian dan sebagainya, sehingga kapal-kapal dengan tonas yang lebih besar saja masih bisa sandar Bung Khalil. Nah ini namanya keunggulan komparatif. Kita berbicara lagi terkait dukungan listrik. Kita punya power plant yang ada di bawah Salo itu boleh itu besarnya kapasitasnya itu. Bahkan saya dengar-dengar nanti kalau Kons beroperasi dia tidak bikin lagi power plant, dia hanya kerjasama dengan power plant yang ada di bawah Salo itu Bung Khalil. Seperti itu. Nah, kalau kita mau bicara air, kita punya PDAM, kita punya air bersih, jadi listrik, air aman, apalagi kira-kira. Nah, tinggal bagaimana keamanan dan kenyamanan, tinggal itu aja sebenarnya, Bung Khalil.
yang menjadi syarat investasi akan masuk. Kalau kita mau lihat perbankan, lembaga perbankan juga siap, Bung Alil. Kita sudah ada beberapa perbankan lah, meskipun tidak seperti dengan daerah-daerah lain, tapi paling tidak ada pelayanan bank lah yang bisa mengatur itu kegiatan bisnis yang ada di sini sebesar apapun, Bung Alil. Oke, sebelum kita lanjut Bang Ilo, kita bacakan dulu ini komentar yang di TikTok. Ya, kita bacakan. Bang Ogi, penerima manfaat BLT masih banyak yang salah sasaran. Iya. Oh, ini sudah tadi. Yang salah sasaran. Nah, ini ya. Oh, saran saya katanya sebaiknya dipasangkan stiker penerima BLT tiap rumah. Cocok tuh ya. Jadi bahwa warga miskin penerima BLT apa kerja Bang. Ya. Kemudian ada hamba Allah, bagaimana kasus bibit nanas Bang? Wah, ya. Yang ini yang di Sulsel, ya, mantan GUP, ya, kasusnya. Kemudian ada juga ini anggota PT Kons, bagaimana kelanjutannya Pak? Iya, Bang Ogi, saya berharap pemerintah baru atau Bupati dan DPRD dapat hadir di pelantikan KKDB Sangatta. Wow. Oh, mau pelantikan ketua KDB di Sangatta kah? Ya, biar kita fasilitasi ketemu PT Singa Merah Semen di Sangatta. Wah, ini Bang Ilo. Halo Bang Ilo. Iya, Bang. Iya. Iya, silakan. Jadi kembali lagi pertanyaan terkait dengan PT Kons, Bung Alil ya. Iya. Halo, delay kah? Ndak Ji. Oh, enggak. Terkait pertanyaan terkait dengan PT Kons, saya pikir alhamdulillah sudah ada progres yang baik, Bung Alil ya. Iya. Jadi saya ingin mengkaitkan antara pernyataan verbal Bupati pada saat live streaming dengan CNN Indonesia. Itu pesan yang disampaikan sebenarnya beliau secara verbal bahwa dia mendukung iklim investasi siapapun itu, Bung Alil. Termasuk PT Kons Indonesia. Corong baru ya. Seperti itu sebenarnya. Jadi tidak perlu kan dia tersirat harus disebut Kons dan sebagainya, tapi kita baca secara general bahwa beliau mendukung investasi, Bung Alil. Oleh karena itu menurut saya mestinya kita tangkap ini sebagai suatu pesan bahwa mari kita memberikan dukungan kepada pihak PT Kons ini agar bisa beroperasi tentunya dengan mengikuti seluruh prosedur regulasi yang ada, Bung Alil. Karena kalau kita lihat bedanya 10 tahun yang lalu dengan sekarang kan, sekarang pemerintah DPR malah sekarang ini kan solid. Hampir semua anggota DPR kita itu 25 anggota DPR itu memberikan dukungan kepada PT Kons ini untuk beroperasi, Bung Alil. Buktinya beberapa waktu lalu sudah 2 kali dilakukan RDP di DPR, kemudian anggota DPR sebanyak 25 orang juga berkunjung misalnya ke provinsi untuk meyakinkan pihak provinsi bahwa bukan hanya segelintir orang yang mendukung, tapi pemerintah dan DPR juga ikut mendukung. Ya, Bung Alil kan seperti itu ya. Kemudian masyarakat apalagi, Bung Alil. Aduh, kalau saya mau cerita ini masyarakat ini luar biasa mendukung PT Kons ini, Bung Alil ya. Apalagi yang berdekat dengan daerah yang terdampak, karena ya ada hal yang harus kita akui sekarang ini bahwa mencari kerja itu sangat sulit, Bung Alil. Sangat sulit sekali. Nah, ini ada kesempatan untuk mendapatkan kerja, Bung Alil kan seperti itu. Jadi kita berdoa saja, Bung Alil. Mudah-mudahan setelah ada penyampaian Bupati di live streaming di CNN Indonesia, kita semua warga baru lebih terbuka lagi, bukan hanya kepada Kons, Bung Alil, tapi seluruh investasi yang akan memasuk di daerah ini, Bung Alil. Nah, sekarang saya juga sebenarnya berharap kepada pemerintah daerah ini, Bung Alil,
bagaimana pemerintah lebih akomodatif juga kepada lembaga-lembaga yang ada di Baru ini, Bung, termasuk LSM, Bung Khalil. Karena kenapa itu? Salah satu faktor juga, ya menurut saya salah satu juga faktor kenapa termasuk media, termasuk LSM mungkin karena terus terang di Baru ini karena kurangnya investor yang ada, Bung Khalil. Jadi oleh sebenarnya bagusnya ini welcome semua teman-teman juga untuk masuk ini semuanya investasi supaya kita punya mitra banyak, karena di lembaga di perusahaan-perusahaan seperti itu kan juga ada CSR-nya, ada dana sosial untuk yang bisa dikelola oleh NGO, kemudian masyarakat terdampak dan sebagainya. Tetapi pemerintah daerah juga menurut saya harus responsif terhadap pembinaan, kemudian bermitra juga dengan lembaga-lembaga lokal dalam proses empowerment pemberdayaan sesuai dengan spesifik lembaga yang ada di sini, Bung Khalil. Karena kalau mereka sudah kerja, mereka tidak pusing lagi tuh untuk yang turun-turun seperti itu, Bung Khalil, ya. Nah, menurut saya salah satu barangkali seperti itu, Bung Khalil. Jadi ya mungkin lewat Kes Bangpol ke depan ini bagaimana melakukan pembinaan dan kemitraan dengan lembaga-lembaga. Nah, kita kasih tanggung jawab dulu lah, kecil-kecil dulu lah, Bung Khalil. Apakah mampu memang mengelola sebenarnya seperti itu, Bung Khalil, ya. Misalnya yang fokus pemberdayaan perempuan, lakukan program pemberdayaan perempuan. Yang fokus terhadap anti korupsi, lakukan penyuluhan dan pendampingan terkait dengan korupsi. Yang bergerak di bidang lingkungan, lakukan kegiatan-kegiatan konservasi atau apalah, misalnya mangrove lah, seperti itu dikasih peran lah. Ada berbagai leading sektor yang ada, yang melakukan kajian-kajian, survei, semua dikasih peran lah. Menurut saya seperti itu. Supaya kalau sudah ada yang bilang Ustaz Bang Ila bahwa aku langi memang zaman tahu zaman nama to, maka itu akan berhasil. Persoalan dek meto meja gagal nu Khalil. Nah kalau makan aja kadang ekonomi nah dek mana nulai pikir apa kira tak pikir lagi itu. Itu menurut saya. Jadi saya senang sebenarnya, bagus kapan-kapan kita diskusi dengan pemerintah ini seperti apa sih bagusnya ke depan pembinaan, karena bagaimanapun juga teman-teman yang bergerak di bidang NGO, Bung Khalil, itu memang sudah kesulitan akses. Beda di zaman saya misalnya sejak 98 itu sampai hari ini memang punya personal branding ceritanya ke lembaga-lembaga internasional, jadi tetap masih bisa akses. Tapi bagi kawan-kawan yang lahir dari yang tahun 2000-an itu hampir sebenarnya tidak ada lagi akses. Jadi ya mau tidak mau mereka semuanya lembaga-lembaga lokal yang memang berharap bisa bekerja sama dengan pemerintah. Oke, tahan dulu Bang Ilo, tahan dulu. Seperti itu. Ya, kita bacakan dulu komentar di bawah ini. Ada Kamarudin. Intinya saja Kota Baru kalau mau perputaran uangnya hadirkan perusahaan di Baru. Iya. Ada Tenggo. Bagaimana kasihan harga tabung mahal. Kayak Bang Ilo. Harga tabung gas mahal katanya. Dia apa kan masulik ku ide Bang Ilo ku sede bola tak ndak susah di tabung gas. Cuma terkadang juga harus saya repot itu ibu-ibu cari informasi di mana ada gitu. Itu artinya sebenarnya stok juga mungkin kadang terbatas, Bung Khalil, sehingga kadang juga orang kasih harga sedikit. Tapi biasa memang terjadi kepanikan ketika ada informasi bahwa akan naik BBM, akan naik ini. Padahal sebenarnya sampai pada hari ini masih stabil-stabil saja, Bang. Begitu. Iya, tidak ada jika kenaikan tapi ya oknum yang Enggak ada naik harga tabung. Oh naik menurut ibu ini naik harga tabung juga memang. Oh naik. Naik berapa Mi? Naik sedikit lah. Ada yang sampai katanya 25.000 satu. Tapi belum ada harga resmi dari pemerintah mungkin, Bung Khalil. Itu hanya spekulasi pasar saja karena kepanikan orang-orang. Terkadang kan juga ada orang yang memanfaatkan dalam keadaan sulit, ada juga yang biasa ambil momen gitu. Iya. Ini ada komentarnya Tenggu ini. Naik sampai 30.000 Om. Wah. Udah terlalu plus Bu. Oh ya, bisa jadi. Daerah-daerah tertentu yang suplainya jauh dari kota bisa jadi harganya seperti itu, Bung Ali. Ya, padahal kalau harga di
yang sebenarnya itu ada 19.000 kalau tidak salah. Ya. Iya. Apalagi sekarang tidak jelas lagi nih pengaruh politik global setelah perang ini, tidak jelas lagi nih bagaimana ujung pangkalnya mengalir ya. Semua berdampak kan nanti, dan kalau ini berlanjut sampai beberapa bulan ke depan ini bisa mempengaruhi secara signifikan memang harga-harga bahan bakar minyak Bung Alil yang tentu juga mempunyai impact terhadap kebutuhan bahan pokok. Jadi kalau bensin naik, solar naik, ya pasti kan biaya operasional, biaya produksi perusahaan menjadi besar sehingga ya secara otomatis juga barang-barang ikut naik Bung Alil. Itu biasa hukum ekonomi. Kemudian juga itu ada yang kemarin ini Bang Ilo, yang keluhan juga ini dari masyarakat di sekitar yang mau ke pasar PK Bang Ilo, disampaikan ke saya bahwa waduh susah ke sana katanya kalau mau ke pasar PK. Kenapa ya? Saya bilang sisa satu pintu mami kalau mau masuk. Jadi bagus itu. Iya. Tapi ini masalahnya Bung Alil katanya yang mau masuk itu kan pakai karcis. Ini tiap hari katanya pakai karcis masuk. Ya, bilang tak berapa itu karcisnya. Kalau motor katanya 2 sebu nasang. Ya. Kemudian tiap hari kan biasanya itu katanya karcisnya itu berlaku cuma hari pasar yang biasanya toh. Tapi sekarang itu baik. Setiap hari katanya dia berlakukan. Kemudian itu yang kalau kan biasanya ada 2 pintu masuk yang sekarang ini sisa 1 nah bikin jadi nah tutup di sebelah utara katanya. Jadi sisa jadi dia kalah-kali aja supaya tetap satu pintu ya, satu pintu. Gampang ini dihadang ini. Sebenarnya seandainya daerah kita daerah kaya Bung Alil, pendapatan asli daerah kita bagus, saya malah mau mengkampanyekan itu gratis itu orang belanja ke pasar, nggak perlu ada seperti itu Bung Alil. Jadi karena dulu saya ada RIA itu, saya pernah dengar juga ada yang namanya RIA itu adalah Regulatory Impact Assessment. Bagaimana kita mengassessment sebuah kebijakan, apakah berdampak positif atau tidak, termasuk retribusi pasar itu Bung Alin. Contoh misalnya kalau gara-gara retribusi 4.000 misalnya akhirnya orang malas untuk masuk ke pasar. Betul. Iya. Atau retribusi 2.000 orang malas masuk ke pasar. Nah, sekarang apa pengaruhnya terhadap penjual yang ada di dalam pasar? Itu harus dihitung dengan baik. Tapi persoalannya adalah memang daerah kita ini termasuk mengandalkan yang namanya retribusi pasar, Bung Alil. Retribusi, lain parkir. Ya. Beda di parkir itu. Ya, termasuk parkir itu kan retribusi, Bung Alil. Jadi dia digenjot di situ Kalau di Roban. Putus-putus Ki Bang Ila. Iya. Halo? Iya, putus-putus Ki. Iya. Delay lagi nih. Iya, sudah mulai bagus. Ya. Iya. Gitu. Iya. Ini mungkin pengaruh wifi saya nih Bung Alil karena masih di atas ini agak delay ya, mungkin kurang kencang ya. Mungkin ada pengaruhnya, mungkin mau dikasih turun ini Bung. Iya. Oke. Iya. Oke. Nah, jadi kalau kita lanjut itu Bang Ilo, menarik ini karena terkait dengan retribusi ini. Nah, yang tadi kan terpotong-potong itu kita jelaskan. Delay. Iya. Wih, lamanya tuh di. Iya. Bang Ilo. Iya. Saya dengar. Iya. Memang mau turun wifi lagi. Kemarin kan dibawa karena saya di atas live, saya kasih di atas. Sekarang saya dibawa masih di atas, jadi mau turun lagi nih. Atau mau dibelikan satu repeater di. Oh iya, supaya bisa untuk yang di bawah saja ya. Yang di bawah, iya betul.
Iya, ada nih yang sekali nih ada beberapa pertanyaan lagi terkait dengan kons itu Bung Ali. Iya. Ini Astadewa ikut nyimak Ampere Jakarta Selatan. Baik, luar biasa ini. Astadewa selamat Jakarta. Iya. Selamat menyimak acara kita di pagi ini. Kemudian ada rumput liar. Bagaimana kelanjutan PT Kons? Bang, wah. Ya, kita doakan saja mudah-mudahan pintu hati yang selama ini masih menolak atau pro atau kontra ini semakin terbuka pintu hatinya, terutama setelah mendengarkan pernyataan atau statement Bupati pada saat live streaming itu mulai pelan-pelan akhirnya melakukan menerima, karena pada prinsipnya sebenarnya Kons ini mau berkolaborasi, mau bekerja sama dengan semua pihak Bung Halil, cuma mungkin ada komunikasi yang tidak tersambungkan Bung Halil ya, sehingga masih seperti ini. Karena kalau kita lihat sesuai dengan schedule, itu kan Kons sudah mengatakan untuk sementara kami tidak konsen di packing plank. Jadi tidak bikin semen, tidak menyalurkan semen. Tetapi Pak Doko namanya lo nebu makuku. Pak Doko namanya. Jadi sekarang tinggal mau bikin pabrik kanton semen. Kantor semen mani kasih elok nek bu si Bung mengalasi kantor semen mani elok nek bu, karena dia pikir kalau bikin packing plank kan harus ada GT, harus ada pelabuhan dan sebagainya, mungkin belakangan itu. Sekarang kanton semen, karena kanton semen ini kebutuhan pabrik mereka yang ada di seluruh Indonesia Bung Ali, di seluruh provinsi, dan bahkan pabrik semen yang lain pun nanti bisa order di sana kalau mau butuh pabrik kanton semen. Jadi itu aja fokusnya, dan kalau semuanya berjalan normal, tidak ada lagi hambatan-hambatan, mestinya di bulan 6 itu sudah konstruksi Bung Alil. Iya. Nah, agama itu pengaruh kok kanton semen Bu Bang Ilon. Mega gede buru. Kanton semen ini justru yang banyak menyerap tenaga kerja Bung Alil. Jadi tenaga kerja yang lebih banyak itu bisa di atas 500 orang ya Bung Alil ya. Iya. Tenaga kerja di luar konstruksi, karena pada saat konstruksi nanti itu mungkin sekitar 50 sampai 300 orang di tahap awal Bung Alil yang mempersiapkan pabrik, memasan semuanya itu. Tapi itu kan biasanya sementara saja, begitu selesai 3 bulan barulah rekrutmen. Jadi sebenarnya luar biasa ini Bung Alil. Tidak usah kita terlalu berpikir jauh, 500 orang saja lah misalnya tenaga kerja dengan gaji 4 juta minimal ya, sesuai dengan MMR kita, itu kira-kira berapa itu per bulan uang yang bisa beredar. Nah ini yang menurut saya yang sudah dihitung-hitung oleh pemerintah daerah, kenapa beliau welcome. Dan ingat ketika Kons masuk di sini, dia pun menjanjikan akan membawa investor-investor lain untuk masuk di daerah ini, terutama di bidang pertanian dan peternakan, termasuk perikanan juga Bung Alis. Jadi ada multiplier efek yang besar sebenarnya, tinggal kita tunggu saja bagaimana. Mudah-mudahan tidak ada lagi hambatan seperti itu. Iya, ada nih Tenggo katanya butuh pekerjaan, butuh kerjaan katanya. Cocok apalagi mak jame matuk Bung Alil si kampo tata matang SMA wae, karena di situ prioritas tamatang SMA aja Bung Alil. Oh begitu deh, iya. Iya, kecuali nanti kalau mau transfer knowledge di tenaga ahlinya, mungkin sudah butuh orang-orang yang punya skill. Karena janji mereka itu 80% tenaga lokal, 20%-nya itu dari ekspor mereka. Tapi itu pun yang 20% pelan-pelan nanti akan diganti oleh tenaga lokal, Bung. Ini luar biasa komitmennya itu, Bung. Sebenarnya kalau kita lihat, tinggal kita awasi aja nanti kalau dia jalan benar lah. Iya, itu Bang Ilo. Kalau seumpama kan ini kantong semen dibuat kantong semen ji. Tidak ada aja semennya dulu. Ya. Tidak ada. Iya. Kenapa sampai ada yang memprotes bilang, nak debu mantu. Apanya? Tidak ada. Untuk sampai itu pun kemarin kan packing plank Bung Alil. Jadi bedakan packing plank dengan pabrik semen terintegrasi. Kalau packing plank itu diambil semen curah diambil dari Bolong Mongondo, Sulawesi Utara, naik kapal, kemudian kapal bersandar di pelabuhan, kemudian diisap pakai kompreor, namanya Bung Halil ya. Jadi isap pakai kompreor. Nah kompreor ini pun juga sedikit saja partikel-partikel debu yang mungkin bisa keluar. Itu pun ada alatnya untuk mengisap itu, lebih canggih lagi Bung Halil, bisa dikumpul. Yang terbang-terbang di udara itu pun
bisa dikumpul ya kalau kita lihat. Nah, itu langsung masuk di packing di dalam pembungkus semen itu di packing. Ada yang didistribusi langsung, ada yang masuk di pergudangan. Ya memanglah tetap ada partikel debu Bung Alil, tapi jauh lebih besar ketika itu pabrik terintegrasi atau pabrik konvensional. Ini kan bukan tambang Bung Alil. Bukan, ya. Coba kita lihat yang ada di Siawong itu. Di Siawong itu kan packing plant Bung. Ada nggak dampaknya? Nggak ada. Oh, ada mikir packing plant di Siawong. Biasa aja kan. Nah itu juga packing plank Bung Alil. Jadi seperti itu. Iya. Ada di Siawong itu packing plank itu Bung Alil. Ya. Jadi begitu saja sih sebenarnya. Jadi kalau menurut saya kita tidak perlu terlalu mendramatisir karena di samping kita juga ada dan itu tidak ada pengaruhnya sama sekali Bung Alil. Minimalis sekali Bung Alil. Apalagi ini jauh lebih canggih mungkin ya dari segi teknologi Bung Alil. Iya, kenapa pengen ada yang permasalahkan itu? Kenapa nanti debunya iya. Ada salah satu warga yang mungkin kurang setuju karena dia bilang masalah sebenarnya Bung Alil begini kalau saya. Sebenarnya kalau menurut saya ini sederhana saja. Biarlah dulu proses AMDAL berjalan. Karena AMDAL itu kan sebenarnya adalah kepentingan semua orang, kepentingan masyarakat terdampak, kepentingan pemerhati lingkungan, kepentingan pemerintah, bukan hanya kepentingannya KON sebenarnya. AMDAL itu adalah instrumen yang dibuat oleh negara untuk secara ilmiah ya, untuk melihat bagaimana dampak lingkungan misalnya atas segala usaha. Itu kan, jadi kita tunggu seperti apa. Kalau memang tidak cocok ya jangan. Tapi kalau dia tidak ada masalah, maksudnya kalau ada dampak lingkungan masih dalam batas-batas toleransi misalnya minimal, apalagi ada perlakuan misalnya ya Bung Alil ya. Itulah semuanya yang akan dihitung. Jadi kita mau tunggu itu Bung Alil. Iya. Coba bayangkan misalnya 10 tahun seandainya ini tidak berjalan normal, maka kita sudah punya pabrik semen ya terintegrasi. Karena dulu dua yang mau dibikin itu pabrik semen dengan power plant. Power plant. Tapi sekarang dibawa semuanya ke Manado karena tidak jadi di Baru. Nah sekarang pabrik kanton semen lagi mau dibikin, kantongnya lagi Bung. Masa seperti 10 tahun yang lalu lagi kita resistensinya padahal cuma kanton semen. Lagian juga berada di hilir bukan di hulu Bung Alil. Kalau mau bicara lingkungan itu sebenarnya lebih banyak yang merusak itu yang ada di hulu Bung Alil, nebang pohon karena itu kan menyebabkan terjadi banjir dan sebagainya dibandingkan dengan yang ada di yang ada di bawah Bung Alil. Kalau saya ya. Iya, apalagi katanya yang saya dengar bahwa ini permohonan izinnya kan mulai dari nol ya Bang Ilo. Mulai dari nol. Ya, dimulai lagi kembali dari nol Bung Alil, harus begitu. Iya. Jadi izinnya mulai. Jadi artinya betul-betul sekarang perusahaan ini Bung Alil sudah taat terhadap aturan. Bukan juga berarti yang dulu tidak taat. Memang karena hanya ada situasi yang berbeda Bung Alil ya, situasional. Dulu waktu di zamannya Andi Idris itu kan diberikan kemudahan dan kewenangan daerah waktu itu termasuk bupati memang sangat luas untuk menandatangani izin. Kalau sekarang kan berbeda Bung Alil dengan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, kemudian lahir Perpu, kemudian lahir lagi Undang-Undang nomor 16 tahun 2023. Itu lebih tegas lagi Bung Alil. Sistem perizinan kita semuanya sudah terintegrasi secara nasional di seluruh kementerian dan lembaga dan seluruh daerah yang ada di Indonesia. Jadi jauh lebih mudah dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini Bung Alil. Iya. Oke. Semangatnya. Jadi semua harus dimulai dari nol dan dia mulai dari nol Bung Alil. Betul-betul dari nol, dari bawah. Seperti itu. Iya. Dan ini bukan hanya berlaku bagi KON saja menurut saya, karena teman-teman juga yang pro terhadap investasi ini kan tidak hanya spesifik terhadap KON Bung Alil, tapi semua investasi yang mau masuk kita welcome lah. Iya. Apa sih daerah kita ini yang kita mau banggakan ini Bung Alil? Kita mau mengatakan daerah perikanan kelautan, buktinya juga kita juga tidak menjadi brand lah di Sulawesi Selatan sebagai daerah penghasil ikan. Kita mau mengatakan kita pertanian karena banyak ada padi, tapi kita juga bukan daerah
dikenal sebagai penghasil beras, Bung Alil ya, masih Sidram, Pindrang dan sebagainya. Jadi apa yang kita membanggakan dengan PAD kita yang sangat terbawa di daerah-daerah yang ada di Sulawesi Selatan? Apa yang kita membanggakan? Masa kita mau menahan diri untuk terbuka, Bung Alil? Harus mulai sekarang ini harus kita harus terbuka dengan perubahan yang ada. Iya. Ada Wardin ini. Assalamualaikum Bang Ilo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman kalau mau naik silakan ya, silakan naik ya, di multi saja. Kalau ada mau naik kita diskusi, lebih banyak kita diskusi lebih bagus. Jadi saya ulangi lagi Bung Alil bahwa apa yang disampaikan Bupati pada saat live streaming dengan CN Indonesia terkait dengan Sulsel baru sebagai gerbang investasi di Sulawesi Selatan itu memberikan pesan kuat kepada kita semuanya bahwa Bupati ini sangat terbuka terhadap investasi. Tidak ada jalan lain Bung Alil. Kalau kita mau daerah kita ini menjadi maju, daerah kita ini kalau mau ke depan tidak hanya menjadi daerah perlintasan, tapi daerah persinggahan Bung Alil. Salah satunya itu tadi, ya kan Bung Alil. Ya sambil sektor-sektor lain misalnya bagaimana industri pariwisata ini bisa berkembang supaya ya apalagi kita punya moto singgah kan, singgah di baru. Bung Alil, ya. Nah ini ada relevansinya, ada korelasinya. Tapi sekali lagi kembali kepada kita sebagai warga baru, apakah kita siap memang dengan hal-hal seperti itu Bung Alil? Jadi kita sebagai warga baru ya. Apakah sudah siap untuk menerima? Bung Alil. Ya, seperti itu. Jadi bukan hanya kita berbicara ketika investasi, bukan hanya kita berbicara kons, ini hanyalah pintu awal untuk membuka investor lain yang tertarik untuk masuk. Coba bayangkan sekarang Bung Alil dengan adanya dapur MBG ini, adanya program BGN, program strategis Bapak Prabowo ini, banyak investor yang mencari lokasi-lokasi untuk membangun peternakan yang besar. Misalnya, mungkin saja nanti ada yang membangun juga di sini, mau membangun pabrik susu misalnya, Bung Alil, ya. Karena susu itu langka, susah setelah ada MBG ini hampir sulit ya, karena susunya khusus misalnya. Kemudian jangan lupa kita punya kawasan Kibar di daerah pelabuhan Gangkong sana. Nah, bagaimana orang mau masuk ke sana berinvestasi kalau dianggap baru ini selalu ada gangguan-gangguan seperti itu, Bung Alil ya. Mestinya dihilangkan dulu itu, Bung Alil. Karena kalau saya berpikir begini, lebih baik kita konsentrasi melakukan advokasi bagaimana pelabuhan kita yang ada di sana itu supaya PT Pelindo itu berlaku adil, Bung Alil. Adilnya gimana, Bang Ilo? Bongkar muat yang ada di Makassar yang tujuannya juga ke wilayah utara, kenapa harus di Makassar? Dibawa saja ke pelabuhan Garongkong, Bung Alil. Karena kan nanti mau dibawa juga ke utara, Bung Alil ya. Ada yang ke Sulawesi Barat, ada yang ke Toraja dan ini kan kebanyakan masih di Makassar, Bung Alil. Padahal seandainya dia masuk misalnya di Baru melakukan bongkar muat, nah pastikan pendapatan yang didapat di daerah ini bisa lebih besar. Tenaga kerja juga tentu demikian dibongkar muat ya, Bung Alil ya, seperti itu. Iya. Tapi oleh karena itu ini mindset kita ini sedikit pelan-pelan yang harus dirubah ini, Bung Alil. Mindset bagaimana itu, Bang Ilo? Ya mindset kita harus terbuka untuk menerima investasi, Bung Alil. Kan tidak titiknya juga harus komanya. Masa juga kita mau terima kalau dia merusak misalnya. Tetapi kita juga proporsional, harus subjektif, harus objektif juga, jangan subjektif gitu loh, Bung Alil. Maksudnya kan negara ini sudah menyiapkan berbagai elemen-elemen untuk melakukan proteksi, ya termasuk AMDAL itu tadi, Bung Alil ya. Karena kalau kita hanya mengeluarkan pendapat pribadi, bisa saja itu dianggap asumsi saja, Bung Alil. Karena bagaimanapun negara telah mempersiapkan yang namanya dokumen AMDAL itu sebagai salah satu instrumen hukum yang memberikan kepastian terhadap dampak dari sebuah kegiatan usaha, Bung Alil. Seperti itu menurut saya kalau kita berbicara lingkungan. Makasih banyak untuk Adi Baru sudah perusahaan ini tidak boleh nakal. Perusahaan-perusahaan ketika masuk diberikan kesempatan memang juga tidak boleh nakal. Seperti misalnya saya dapat informasi di galangan kapal yang ada di bawah di Awarang itu. Nah, itu kan kemarin ribut-ribut juga terkait dengan dampak lingkungan. Nah, harus dilihat dulu AMDAL-nya seperti apa. Apakah betul memang ada dampak? Tapi tidak boleh asumsi, harus ada kajian ilmiah, diperiksa airnya oleh perusahaan-perusahaan atau lembaga yang memang punya keahlian di situ. Kalau memang ada ya kita advokasi, jangan sampai mereka sudah tidak konsisten dengan AMDAL-nya
misalnya seperti itu Bung Alil ya. Iya, ada nih komentar di bawah nih Bang Ilo, Muhammad Eyan. Cara berpikir baru ke depan seperti apa maksudnya? Begitu. Iya. Iya. Nah, kemudian yang kedua ini saya mau tanyakan kenapa MBG dihentikan sementara di area baru sebagian. Nah, kemudian kemudian Ya. Kalau MBG itu Bung Alil sekarang kan semakin diperketat itu dapur-dapur Bung Alil. Karena selain persoalan higienis ya, persoalan kesehatan sehingga dinas kesehatan, balai POM apa semuanya sudah mulai terlibat. Karena awal-awalnya itu kan tidak diawasi sehingga masih sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena keluar dari standar operasional prosedur misalnya Bung Alil ya. Nah sekarang itu diperketat lagi harus punya yang namanya apalagi itu untuk sanitasi itu IPAL harus punya IPAL Bung Alil. SPAL ya. Kalau dia tidak punya SPAL itu IPAL itu dia tidak boleh di stop dulu untuk sementara sambil dia perbaiki itu karena dalam SOP aja mestinya dia punya itu jadi diolah semua dulu limbah-limbah itu Bung Alil nanti betul-betul jernih keluar baru dia dikatakan bahwa betul-betul berfungsi dia punya IPAL sama yang di rumah sakit itu Bung Alil kan semua sampah-sampah apa dan sebagainya itu buangan-buangan air kemudian disaring lewat alat-alat IPAL itu kemudian di pembuangan terakhir itu kita lihat itu airnya jernih nah begitulah juga sebenarnya idealnya perusahaan-perusahaan besar seperti Konstanti makanya di depan perusahaan itu dia punya kayak empang besar di situ. Jadi pembuangan nanti dari limbah-limbah pabrik dan sebagainya itu disalurkan ke situ setelah melalui proses IPAL. Lalu disitulah ada ikan, ada binatang-binatang lain. Nah kalau mereka hidup berdamai dengan air-air yang habis sudah di IPAL itulah membuktikan bahwa perusahaan ini ramah terhadap lingkungan dan aman untuk manusia Bung Ali. Itu harus seperti itu juga kalau di MBG itu Bung Ali, dapur-dapur itu. Iya, karena kalau tidak itu juga menimbulkan bau kepada masyarakat apalagi dia berada di tempat-tempat yang ramai ya Bung Ali. Jadi menurut saya IPAL itu adalah standar memang yang harus dipenuhi. Jadi hanya itu saja sih sebenarnya kenapa masih ada yang harus stop untuk sementara. Iya, ini juga ada Tenggo. Harus memang itu baru melakukan perubahan. Mau sampai kapan baru begini? Wah, iya. Nah, kemudian ini Muhammad Ian. Oh, tidak memenuhi standar MBG pusat. Muhammad ajak juga pekerja kafe resto di MBG. Jangan kontraktor semua. Nah bilang Ustaz Dasar Atif. Iya. Apa kontraktor memang tajane? Cuma ya Amir bahwa Bung Alil perlu juga disadari bahwa MBG itu membuat dapur juga bagi mitra itu kan membutuhkan modal yang besar. Ini sebenarnya orang-orang yang terlibat di dapur ini jantungan juga ini sekarang ini Bung Alil. Kenapa? Sampai begitu. Iya, karena gempurannya itu sama dengan perang yang ada di Iran ini, Bung. Diserang terus tidak ada habis-habisnya, Bung. Diserang. Capek lagi orang sodorkan foto semua makanan apa sebagainya. Diserang lagi lewat undang-undang, Mahkamah Konstitusi lah, apalah dan sebagainya. Itu kan serangannya luar biasa ini. Padahal kalau orang punya dapur itu sampai 5, modalnya itu 5 miliar minimal itu, Bung Alil. Kalau tiba-tiba di stok itu bisa juga stok jantung itu Bung Ali. Kalau nuklir. Lama main ini. Jadi kita juga harus fair itu bahwa jadi kalau saya itu biasa mengkritik MBG misalnya Bung Ali, tapi saya juga harus fair, harus seimbang Bung Ali. Jadi misalnya begini. Jangan hanya kita lihat misalnya terjadi pemborosan anggaran negara APBN, jangan kita hanya menyoroti misalnya banyak yang keracunan apa dan sebagainya. Tapi kita juga lihat berapa tenaga kerja terserap. Kalau 24.000 sekarang dapur sudah terbentuk dikali 50 tenaga kerja, maka 1 juta lebih orang yang sudah bekerja di MBG itu mulai. Dan siapa yang bekerja di MBG itu mulai? Janda-janda, emak-emak yang menopang ekonomi keluarga Bung Ali untuk sepatu anak-anaknya. Padahal mereka dapat cuma 100.000 per hari misalnya. Kalau ya 25 hari kerja ya 2.500.000. Tapi bagi dia itu sangat bermanfaat untuk kasih sekolah anaknya Bung. Dan coba kalau pergi di MBG itu cuma ibu-ibu, coba bayangkan kerjanya itu susahnya. Ada yang masuk jam 12 malam, ada yang masuk subuh-subuh, ada yang masuk luar biasa Bung Ali dengan hanya penghasilan seperti itu. Nah yang perlu diperbaiki menurut saya adalah sistem. Perlu sistemnya yang perlu diperbaiki. Kalau saya MBG itu mulia itu Bung Ali. Kasih makan orang itu Bung Ali mulia itu program. Cuma sistemnya yang harus diperbaiki. Terutama
yang di pusat ini, yang di BGN-nya ini jangan bikin program aneh-aneh, misalnya tender kos kaki lah sampai miliar, tender motor, bagaimana itu? mau jadi ASN, ya itu yang banyak menghabiskan anggaran sebenarnya, Bung. Program-programnya dia itu nasional itu, karena berhitungnya kan dia, berapa lagi SPBG secara nasional ini, coba kita belikan kos kaki, nanti dibelikan lagi baju seragam, nanti dibelikan, Pak, nah itu yang menurut saya tidak perlu, karena gajinya saja sudah cukup bagus itu, Bung Ali. SPBG itu gajinya sudah bagus lah dibandingkan dengan apa itu SP3 apa per waktu itu. P3 ke paruh waktu. P3 PW. Iya, betul Bung Ali. Iya. Muhammad Ian. Yang kedua Bung Ali, orang tidak sadar seperti apa yang disampaikan oleh teman kita Bung Lon ini. MBG itu Bung Ali ada juga multiplier efek ekonomi selain persoalan tenaga kerja. Yang tadinya UMKM mengusaha beras artinya menjadi apa ya, yang menjual beras, menjual buah, menjual pisang, menjual sayur. Ini luar biasa sebenarnya Bung Ali. Kan framing blow up itu tidak seimbang kalau saya lihat di media sosial. Karena orang selalu hanya melihat selalu dari sisi politiknya saja Bung Ali. Wah, nanti kalau ini jalan ini, bayangkan ini kalau seluruh dapur kali sekian memilih lagi incumbent misalnya. Itu kan analisanya ke situ semua saja, tanpa melihat bahwa ini sama dengan sekolah rakyat. Banyak yang protes sekolah rakyat. Saya bilang, ngapain protes sekolah rakyat? Yang diprotes itu adalah sentralistiknya. Misalnya kenapa kontraktornya semua harus dari pusat? Kenapa tidak diberdayakan kontraktor yang ada di daerah? Itu yang menurut saya yang harus diprotes. Tapi sekolah rakyatnya itu adalah mulia. Coba bayangkan orang miskin itu bisa sekolah gratis sampai dengan SMA dengan fasilitas sama dengan sekolah-sekolah mewah yang ada di Makassar misalnya Bung Alilia, yang kita hanya dengar dulu sekolah-sekolah kayak Atira, semua Bung Alilia, sekolah Kristen dan sebagainya. Kan kita hanya dengar. Tapi sekarang anak-anak yang miskin yang tidak punya apapun bisa menikmati fasilitas seperti itu. Itu mulia sebenarnya program Presiden. Cuma sistemnya yang banyak mau diperbaiki. Kenapa lagi kontraktornya semua harus dari pusat, Bung Ali? Sama juga di Kopdes seperti itu. Kenapa harus sentralistik? Mestinya desentralisasi karena ada proses empowerment. Iya, berarti sistemnya yang harus diperbaiki Bang Ilo. Sistemnya diperbaiki. Mungkin ke depan itu tidak lagi dikasih makan orang kaya betul-betul hanya di daerah-daerah tertentu saja, Bung Ali ya. Kalau mau meminimalkan sedikit anggaran misalnya, seperti itu Bung Ali. Jadi sistem yang diperbaiki tapi tidak perlu mengganti programnya, karena program saya menurut mulia sekali. Iya. Muhammad Ian, banyak serangan akhirnya gizi hilang. Wih, mana enggak? Serangan. Apa tuh matu atas selen aku terjadi perang. Ini rekeng Indonesia sama lo sapa nandre tau ya. Alhamdulillah mega dapur toh ya. Kau lo dapurnya makan ini presidennya ya. Semuanya ke dapur diambil makanan. Iya. Ini juga Muhammad yang MBG. Bagus MBG, cuma sistemnya kurang bagus. Iya. Ini saya sependapat itu. Iya. Edi Raup, Panraki. Wah. Iya. Ada Bung Lon ini. Apa sebenarnya Bung Alil, kalau sistemnya bagus pasti bagus. Iya. Ini MBG memberdayakan ekonomi lokal, UMKM lokal serta memberdayakan masyarakat. Iya. Kemudian untuk di dapur SPPG itu yang P3K itu cuma kepala SPPG-nya saja kandaku katanya. Kepala SPPG P3K. Iya, kemudian tapi harus diperhitungkan juga berapa T yang keluar per hari. Kemudian Bung Lon, untuk motor listrik itu adanya salah satu promosi pemerintah untuk beralih ke kendaraan listrik. Kemudian kalau masih pengadaan kaos kaki itu mungkin cuma hoax. Ya, mudah-mudahan hoax saja itu. Muhammad Ian, apa maku kue dengan teknologi AI Bung Alil, kadang tidak bisa lagi dibedakan itu video original itu dengan produk AI itu. Iya. Apalagi kalau sekarang kan suara-suara itu beda. Luar biasa. Iya. Ini jam pelajaran sekolah juga harus ditambah
masa habis MK. Oh, ya masa habis makan pulang. Nah, iya, jam pelajaran harus juga ditambah katanya. Wah, iya. Kemudian Betul. sistem itu kadang mitra mau atur, makanya sistem harus di apa nih? Ini biasa dilemahnya memang juga di sistem MBG ini, Bung Khalil, karena itu kan SPPG sudah di training ya, Bung Khalil ya. Iya. Apalagi namanya itu yang kayak pakai tentara itu. Oh, yang red. Rentrik. Tapi terkadang SPPG ini juga tidak bisa membendung intervensi dari mitra, seperti itu, Ngalil ya. Jadi padahal sebenarnya tujuannya SPPG itu adalah ya itu tadi, bagaimana mereka menjadi pengendali menu yang ada di situ, kemudian termasuk ahli gizi yang ada di situ, sehingga mereka tidak bisa diintervensi karena mereka punya tanggung jawab, Bung Ngalil ya. Makanya gajinya besar dibandingkan dengan yang lain. Tapi kalau ada SPPJ tidak mandiri, tidak gampang di ini, nah itu disitulah biasa terjadi persoalan-persoalan yang muncul di dapur, Bung Aldo. Iya, oke. Ini kayaknya karena tidak ada monitor ini, jadi kita cuma lihat di laptop saja ini. Pesan-pesannya. Oke, November, assalamualaikum, izin bertanya tentang komite sekolah-sekolah, apa itu diwajibkan atau bagaimana? Apa ini? Komite ya, komite sekolah. Dilai ka Bangila suraku. ID lah kayaknya. Iya. Pertanyaannya itu, Bung Alil, apakah komite sekolah itu diwajibkan atau tidak? Iya. Ya. Kalau saya sih bukan wajib atau tidaknya, tetapi ya komite sekolah itu kan ada larangan untuk melakukan pungutan-pungutan ya, Bung Alil ya. Tetapi biasa juga mereka berkelit bahwa itu kan kesepakatan dari anggota komite itu sendiri, kan seperti itu, Bung Alil. Tetapi apakah wajib atau tidak ada di sekolah, komite sekolah, itu menurut saya harus dicari referensinya baik-baik, Bung Alil ya. Jangan sampai kita salah menjawab. Tetapi memang komite sekolah itu punya penuh juga dengan problematika, Bung Alil, karena terkadang keputusan-keputusan yang diambil komite sekolah belum tentu disetujui oleh semua orang tua siswa, karena diputuskan saja oleh komite, kan, Bung Alil, termasuk misalnya iuran tertentu, mau rekreasi, mau apa dan sebagainya, kan. Nah, kalau di Bandung, Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi itu sudah memangkas semua yang seperti itu, Bung. Ya. Ada juga ini COKW. Nah, yang merusak nama baik MBG itu karena beberapa relawan Anies dan Ganjar juga bekerja di sana. Jadi pasti ada dorongan dari pihak oposisi untuk menjelekkan program MBG itu. Iya. Itu namanya teori konspirasi, Bung Alil. Kalau teori konspirasi kan biasa melihat yang seperti itu. Iya. Ya, Bung Alil ya. Iya, udah betul itu, Bang. Udah betul itu, Bang. Iya. Oke. Untuk Anda semua yang masih bersama kami di pagi ini, ya, kita ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kita. Ya, oke, November, selamat bergabung untuk Anda di acara Ogi Baru Menyapa. Kita sapa-sapa dulu nih. Ada Adi Baru, selamat bergabung. Kemudian COKW, kemudian Tenggo, ada Muhammad Eyang, kemudian Asta Dewa, ada Zulkifli. Ya, selamat mengikuti acara Ogi Baru Menyapa. Iya. Kita lanjutin nih, Bang Ilo. Karena sudah jam 10 lewat 30 menit. 10.30. Iya. Kayaknya agak waktunya sudah pada ke pasar-pasar ini, ibu-ibu. Iya. Oke. Bang Ilo. Oh, ini. Kapan calon kepala desa?
Ada Di juga roasting. bertanya ini yang ini kapan calon kepala desa di roasting ini Bung Ali? Iya. Tunggu. Mei mulai dari tanggal 1 barangkali Bung Ali, tapi Iya. sekarang persiapannya sudah harus dilakukan Bung Ali ya. Iya. Terutama bagi desa-desa yang hangat-hangat Bung Ali ya. Iya. Hangat-hangat. Nanti kita coba mapping itu yang hangat-hangat menurut saya termasuk Pancana, Iya. termasuk Garsi, Iya. termasuk Madelo, ya, termasuk Tompo, Bung Ali ada Bung Alias di situ, politikus PDIP juga yang banyak bertarung kembali. Kemudian Siawung juga mungkin ya Bung Ali. Siawung, Nah, sekdesnya kalau saya tidak salah ikut bertarung. Saya tidak tahu head to head atau apa di Siawung itu. Ada 4 juga. Seru itu Bung Ali. Iya. Oh, ada 4 juga di Iya, Siawung. 4 kalau tidak salah. Iya. Iya. Ya, ada pendatang baru di Madelo itu si Ibo itu Bung Ali ya gimana? Kan asik juga tuh dilihat bagaimana. Oh, Siaung 3, Madelo 5. Oh, Tompo yang 4 kayaknya. Tompo yang 4. Oke. Oh, Tompo yang 4, waduh. Iya. Ya, luar biasa. Kalau mau menang ya kompak. Kalau mau menang lawan incumbent kompak yang 3 ini menyatu aja. Lihat kekuatan mereka siapa yang lebih ini ya super semua ke sana baru bisa Bang. Kalau masing-masing ego ya sudahlah. Oh, begitu Di deh. atas kertas tuh incumbentnya udah menang Bang. Oh, iya. Iya. Jadi harus ada salah satu yang mengalah, ya. Iya, tinggal ya. Tapi memang juga tidak tertutup kemungkinan juga meskipun 4 atau 5 tergantung strategi sih sebenarnya juga Bang. Di situ ada pengaruhnya ya. Kalau dia punya tingkat acceptability cukup bagus, tingkat penerimaan cukup bagus misalnya Bang Ali secara umum ya, lawan pun juga menerima dia karena dia anggap figurnya bersahaja, baik dan sebagainya. Ada peluang sebenarnya situ karena akhirnya juga pemilih nanti akan realistis Bang Ali. Aide no ya no resiko ya no di yang kemarin nih rumah sedih sebenarnya kan kadang juga kita dengar suara-suara masyarakat seperti itu Bang Ali. Astadewa, ya izin di roasting calon desa Lampoko tidak ada. Iya, belum kalau Lampoko. Iya. Iya. Kalau Lampoko itu ya nanti tahun yang nanti calon kepala desa juga di Jepang. Nanti kompetisi juga di Jepang calon kepala desa ya. Iya. Ada Fadel. Ewako ya. Muhammad yang utamakan calon desa pemula yang roasting duluan. Ya, kita dengar seperti apa yang ingin dilakukan. Nah, ini ingin ditahu bilang apa yang ingin dilakukan di desa saya itu. kalau mau ditemani Bung Alil roadshow ke 12 desa ini untuk kita gali-gali informasi sekaligus minta nomor kontak masing-masing calon ini, saya bersedia. Kita roundtable aja, kita round kemana lagi kita hari ini, ke utara, ke selatan, sambil jalan-jalan melakukan assessment ke masyarakat apa kira-kira ini bagaimana tanggapan mereka terhadap Ogi baru menyapa misalnya Bung Alil ya. Sebagai ke depan pelan-pelan kita punya acara yang menurut saya juga mulia ini sama mulianya MBG Bung Alil. Kita datangi katanya desa mereka. Oh iya, siap. Salah. Oke, nanti yang sponsor di bahan bakarnya ya. Ya. Sebelum ke Jepang ini harus dipajaki. Kalau jauh nggak bisa dipajaki. Ya kan bisa itu kalau seumpama Muhammad Eyan nanti kalau di Jepang toh, ya kan bisa mawar atau apakah yang dikirim. Bukan lagi mawar tuh Bung Alil. Apa yang paling gede itu paus ya. Oh, paus ya, paus lah. Iya. Ini ada Om Kumis ini. Cocok kalau Bang Ilo jadi kades. Dewe tanya saya kalau menjadi kades jadi kepala desa gila. Iya. Iya. Ya, kemudian siap banyak CSR di PLTU. Wah. Banyak CSR di PLTU Bang Ilo. Iya. Iya. Ya, nanti saya dampingi. Betul. Terima kasih, amin. Nanti saya coba-coba maju kepala desa nanti Bung Alil. Kepala desa di Jepang atau di Cina.
Iya, katanya nanti saya dampingi Nanti aja kalau ada Rustan kalau donatur. sudah di Jepang. Fadil. Nanti aja Rustan kalau sudah di Jepang, Bung Alil. Iya, iya. Ya kumpullah orang-orang baru atau orang-orang Indonesia yang ada di Jepang. Dan dia support acara kita ini. Jadi donatur bulanan, Bung Alil, ya, atau tahunan gitu. Satu Iya, kali iya. kirim, tetapi sudah support kita 1 tahun misalnya. Oh, WP-nya Bang Elo berapa? Oh, 400 Iya, ribu. iya, iya, WP-nya iya. Bung Alil, oh 800. Ya oke lah, 1 juta 1 bulan. Ini ada donatur nih dari 10 kawan-kawan ini masing-masing sekian. iya, Kan iya. begitu, Bung Alil. Supaya kita juga semangat, Bung Alil, karena ini butuh operasional juga turun ini kalau mau menggali betul-betul secara dalam apa sih yang dihadapi masyarakat di bawah. Terutama masalah desil-desil itu tadi itu. Kalau ada begitu saya suka itu datangi, Bung Alil. Apakah Iya, betul Ibu ini memang mestinya di desil 1 2 3? Kenapa Iya, bisa iya, dilempar iya. 5 sampai 10 ya? Iya. Apa hanya untuk menghindari supaya tidak dapat bantuan? Itu Kan bisa juga. saja, Bung Alil. Nah. Ada unsur politik atau apa gitu kan? Iya, iya, iya. Nah, Katanya ini Muhammad Ian ini sulit jadi kepala desa, pemilih belum cerdas Ya. memilih. saya nanti mau jadi calon kepala desa di desanya Alil di Iya, Lalabata. iya, iya. Asal didukung sama Iga Radio, saya Iya. mau maju di sana. Iya, iya, iya. Luar biasa tuh kalau di sini. Saya mau kasih seperti dulu daerah One Village One Community yang terkenal itu di Jepang, Bung. Iya, iya, Yang iya, lahirnya konsep satu desa satu komunitas di situ. Bung. Mau dikasih desa sejahtera betul di sana. Betul. Astaga, izin turun. Oke. Tapi karena ada Bung Iya. Alil ya, Bung Alil mau nanti dikasih jadi kepala desa dulu di sana. Nanti saya pendampingi saja. Ini Astadewa ini izin turun. Oke, makasih banyak untuk Astadewa. Iya, Bung Alil, karena sekarang Iya. juga memang sudah 10.37 Iya. menit ini, Bung Alil. Mungkin kita Oke. sudah harus mengakhiri juga karena kita Iya. ada aktivitas lain. Oke. Saya sudah ada beberapa telepon juga masuk ini tidak diangkat-angkat Oke, ini, oke. Bung Alil, karena live kita ini. Oke, sebelum kita tutup acara ini, mungkin ada closing statement Bang Ilo. Ya, jadi ini kan tema kita terkait dengan karpet merah yang dibuka oleh Bupati Baru Andi Ina Kartikasari di wawancara live streaming bersama CNN Indonesia. Iya. Itu sebaiknya diberikan dukungan sepenuhnya oleh siapapun, seluruh elemen yang ada di daerah ini, Bang Alil, karena itu memberikan pesan kuat beliau bahwa Baru ini insya Allah ke depan semakin ramah terhadap investasi. Baru akan menjadi daerah yang iklim usaha dan investasinya kondusif, sehingga silahkan datang ramai-ramai berinvestasi di Baru. Ya seperti itu, silahkan nikmati keuntungan berinvestasi di Baru, dan kami di daerah bersama dengan masyarakat kami akan mengambil manfaat yang sebesar-besarnya, gitu Bung Alil. Oleh karena itu sekali lagi mari kita welcome untuk menerima siapapun yang akan berinvestasi di daerah ini, sepanjang tentu sesuai dengan prosedur-prosedur yang ada, Bung Alil. Seperti itu menurut saya. Dan semoga apa yang disampaikan oleh beliau menjadi langkah konkret juga di lapangan, Bung Alil, yang menjadi fakta juga di lapangan nantinya ketika ada investor yang masuk, bukan hanya persoalan kos, tapi siapapun yang akan masuk di daerah ini diberikan ruang yang sangat bagus, birokrasi yang sangat service excellent, kemudian diberikan kemudahan-kemudahan. Contoh misalnya ketika ada orang mau berinvestasi di bidang pariwisata, tapi tidak ada lahan, tapi ada misalnya Wempubu misalnya bersertifikat, sebetulnya dia mau kelola di sana bikin waterboom misalnya, atau ada investor yang mencari lahan yang besar untuk peternakan yang modern, bisa kontrak di 25 sampai 30 tahun, ya kita kasih jalan kalau ada tanda negara yang memungkinkan untuk itu. Kenapa tidak? Karena istilahnya memberikan manfaat yang luar biasa, Bung Alil. Seperti itu, Bung, kalau menurut saya yang harus dilakukan oleh kita semua yang ada di daerah ini, Bung Alil. Marilah kita menjadi bagian yang penting terhadap kehadiran investasi di daerah ini, Bung Alil. Karena kalau tidak, daerah lain yang akan mengambil. Oke. Baik. Untuk Anda semua yang masih bersama kami, ada Muhammad Ian ini, mari membangun SDA baru demi anak cucu kita. Kira-kira begitu. Oke, makasih banyak untuk Anda semua yang sudah hadir di pagi ini di acara Ogi Baru Menyapa atau obrolan pagi seputar Baru. Saya Alil bersama dengan Bang Ilo di Jalan Asoka nomor 26. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.